Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator pada hari ini, Senin 3 Juli 2023, pada hari pesta nama Rasul Thomas, seorang martir. Renungan sore kita hari ini akan diambil dari Injil Yohanes, bab 20, ayat 24 sampai 29. Marilah kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada hari ini Gereja Katolik Universal merayakan pesta nama Santo Thomas, seorang rasul. Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang menggunakan nama Santo Thomas sebagai nama pelindung. Semoga semangat iman Santo Thomas senantiasa menjadi teladan hidup dan menginspirasi saudara-saudara sekalian. Ungkapan iman Rasul Thomas yang sangat dikenal adalah, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini adalah pengakuan akan Kristus yang menderita, wafat di kayu salib, yang terlihat dari luka-lukanya. Namun, ini juga merupakan pernyataan akan Kristus yang bangkit, yang membuktikan bahwa Kristus adalah Tuhan. Jika Yesus bukan Tuhan, mungkin pada saat itu Yesus akan menolak perkataan Rasul Thomas dan mengatakan bahwa "Aku bukanlah Tuhan." Namun, Kristus yang memang adalah Tuhan menerima penghormatan dan pernyataan iman tersebut. Pernyataan akan Kristus yang menderita, sengsara, wafat, dan bangkit inilah yang harus kita ucapkan pada setiap perayaan Ekaristi. Ketika imam berkata, "Inilah tubuhku," dan "Inilah darahku," maka kita dapat mengucapkan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ungkapan Tuhanku dan Allahku adalah ungkapan kodrat Yesus yang sungguh manusia, namun juga ungkapan yang bersifat pribadi yang mengakui ketuhanan Yesus. Ungkapan dan pengalaman pribadi inilah yang harus dialami oleh setiap umat Allah, bukan karena kita melihat Allah seperti Rasul Thomas melihat Allah, namun karena memang merupakan ekspresi iman yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita melakukan hal ini, maka kita dapat disebut sebagai yang berbahagia, seperti yang Kristus nyatakan dalam sabda hari ini.
karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga dapat menjadi permenungan kita sore hari ini, bahwa terkadang dalam hidup kita sulit percaya pada penyertaan Tuhan, meskipun kita sudah melihat, mendengar tentangnya. Kita tetap melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita dituntun untuk menjadi bijaksana dalam mengimani Thomas yang percaya setelah melihat. Dan semoga melalui kepercayaan yang sudah kita imani, kita sungguh dapat konsisten dan setia dalam menampakkan Kristus yang hidup dan bersemayam dalam diri kita kepada sesama. Bayangkanlah Allah yang hadir dalam hidup kita dan mengajak kita untuk menunjukkan wajah kerahimannya pada sesama di sekitar kita. Bagaimana kita mampu memperlihatkan Kristus yang hidup dalam diri kita kepada keluarga dan sesama? Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Ya Bapa, ajarlah kami untuk memiliki iman yang hidup secara konsisten, sehingga kami Engkau mampukan untuk membantu sesama agar dapat menemukan dan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita perlihatkan cahaya kasih Yesus yang memancar dalam diri kita kepada sesama dan semua makhluk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.